mati. Ya kalau suntik mati dan sadar kan dikatakan pembunuhan itu kan ada 5 syarat. Kalau memenuhi 5 syarat itu ya otomatis ada makhluk turun sujud, ya kan? Ada usaha, ada cara-cara terus yang terakhir ya mati. Nah, 5 syarat itu dipenuhi ya sudah. Itu termasuk pembunuhan. Gitu. Ya bukan tidak boleh. Sang Buddha kan nggak pernah melarang ini boleh, ini tidak boleh. Karena guru kita Buddha Gautama kan mengajarkan hiri dan otapa. Malu berbuat jahat, takut akan akibatnya. Kalau tidak takut dan tidak malu, ya bagaimana kita mau mengatakan ini tidak boleh? Maka tadi di awal baru sampaikan guru kita Buddha Gautama itu orang bijaksana. Ajarannya bukan menekan, oh kamu tidak boleh, kamu harus gini. Ya itu tanggung sendiri. Gitu. Dan beliau juga tidak menakut-nakuti. Walaupun zaman sekarang ini kan banyak yang jadi sales surga, ada sales neraka, kan banyak sekarang. Kalau nggak ditakut-takutin neraka, dijanjikan masuk surga. Ya kalau bapak ibu sekarang ini sudah bahagia, ini bapak ibu juga sudah masuk surga, sudah menikmati surga. Kalau bisa dipertahankan, itu kan surga terus. Akhir sampai mau meninggal bisa bertahan kebahagiaannya itu ya lahir di alam mimpi dikatakan surga. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari suami istri cekcok terus, itu kan di rumah tangga namanya neraka juga. Jadi tidak usah nunggu nanti setelah mati itu belum ada yang pernah laporan. Ya, gitu. Jadi orang mau melakukan seperti itu kan pilihnya. Nah itu aja. Maka itulah dikatakan guru kita orang bijaksana. Beliau tidak menunjuk ini nggak boleh, ini boleh. Ini loh kalau berdamai seperti ini. Nah, maka ada iri utama malu berbuat jahat, takut akan akibatnya. Nah kalau kita memiliki iri dan utama, ya tidak sepantasnya. Ya karena ya, nanti suatu ketika nggak usah cepat bunuh diri, nanti mati juga. Ada yang nggak mau mati, tetap mati juga. Itu namanya kita tidak tahan. Kalau senang, kepingin menikmatinya lama-lama. Kalau senang, bahagia, kepingin menikmatinya lama-lama. Kalau bisa jangan sampai habis. Tapi kalau menderita, ingin cepat-cepat. Ini bagaimana dikatakan memahami, mengerti agama? Gak usah suruh nanti mati sendiri. Karena kita pernah lahir, suatu ketika pasti akan mengalami kematian. Ya jalannya hidup orang itu kan beda-beda. Ada yang tidur, besoknya sudah bangunnya di alam lain. Oh, ada yang sampai sakit bertahun-tahun. Ya itu jalan hidupnya, bagaimana? Ya harus diselesaikan. Kalau tidak, ya nanti bisa-bisa itu mungkin berlanjut. Keberlanjutannya bertambah lagi. Nah ini namanya dalam Buddha dikatakan ya kantik. Kantik bahasa Indonesia sering diterjemahkan sabar. Nah, di dalam Parita itu namanya ketahanan. Terus tahan. Walaupun menderita, tahan. Inilah memang yang harus ditanggung. Tapi untuk menemukan orang yang bisa tahan, dikatakan bisa sabar, dibutuhkan pengertian. Gitu. Kalau nggak punya pengertian, ya gampang
memutuskan sesuatu. Oleh karena itulah harus direnungkan sedemikian rupa. Nah, inilah pentingnya memahami hukum karma, hukum paticca samuppada. Karena itu apa? Hukum perbuatan. Kalau kita berbuat, ya kita akan terima akibat. Karma itu karena artinya perbuatan. Berarti hukum karma ya hukum perbuatan. Kita berbuat, ya akan terima akibat. Maka ya kalau bisa ya jangan sampai. Karena ya bukan menambah kebahagiaan, justru akan mengarahkan ke hal-hal yang lebih menderita. Nah, kalau misalnya sekarang sudah umurnya 60 atau 70 atau 80, kan tinggal berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, mati juga. Ngapain harus cepet-cepet? Kepengen cepet-cepet supaya masuk apa? Surga, ya malah celaka. Orang yang cepat-cepat itu justru banyak celakanya. Itu kan ada itu cerita. Disuruh lomba jualan cepat, tapi dikasih waktu harus sebelum jam 5 misalnya harus sampai garis start lagi, dan yang dilalui itulah yang menjadi miliknya tanah itu, kan begitu. Nah, orang yang serakah lari sekencang-kencangnya, sejauh-jauhnya supaya mendapat buahnya. Karena sudah jauh, kan dikasih batas waktu. Oh, semakin jauh, semakin jauh. Dia pulang, ya belum sampai garis start lagi, sudah pingsan duluan. Gara-gara apa? Dia serakah. Bagi yang tidak serakah, mengukur dirinya sendiri, ya sudah saya dapatnya sana tidak pulang lagi. Tadi ya sudah sehat, dapat bonus lagi, kan lumayan. Nah, persoalannya kalau dikalahkan dengan keserakahan, pandangannya keliru, itu jadi menutupi kebenaran. Nah, tapi di dunia ini kita tidak bisa memilih. Oh, ini tidak boleh begini, ini tidak boleh begitu, nggak bisa. Karena semua orang punya prinsip sendiri. Kita yang memahami Dhamma, inilah pentingnya kita nanti mengambil sikap, jangan ikut. Nah, karena umumnya kalau kita voting, umumnya ikut yang banyak atau ikut yang sedikit. Kalau yang banyak ternyata salah, kecewa tidak? Nah, tapi kecewa sudah terlanjur. Begitu ya? Ya. Ada lagi? Ya. Yoniso manasikara, pengertian yang benar itu maksudnya bagaimana? Ya, yoniso manasikara itu adalah melihat ya sesuatu sebagaimana adanya itu. Ya sebenarnya banyak juga. Artinya melihat secara keseluruhan. Tadi orang bisa melihat secara keseluruhan apa adanya. Karena bisa tahu semuanya. Nah, kalau orang yang tahu sesungguhnya, ya itu adalah nanti disediakan bisa memutuskan yang terbaik. Ada dulu orang itu lapor pada saya, Bante, ini suami saya begini-begini. Berarti kan nggak mau lapor itu ke sepihak. Udah, suami panggil sini. Itu dibawa lagi besoknya. Saya tanya suaminya juga ngomong, ini istri saya begini-begini. Akhirnya saya temukan, ini ada soal komunikasi, ini saya menyalahkan. Akhirnya setelah itu mereka udah mau berubah, silakan, mau lanjut silakan tuh kompromi sendiri. Setelah 1 tahun muncul lagi anaknya 1. Gimana? Itu setelah melihat keseluruhannya kan baru tahu. Karena umumnya kita akan menonjolkan egonya sendiri-sendiri. Itu.
malah kan melihat secara keseluruhan ini ya sangat penting. Cuma kita ini ya umumnya memiliki kebijaksanaan tidak? Bapak Ibu itu memiliki juga kebijaksanaan. Cuma kebijaksanaan kita ini masih muda. Kalau Bante boleh kasih perumpamaan ya, perumpamaannya seperti kelapa muda. Kelapa muda itu kalau diambil santannya bisa tidak? Airnya. Ya? Airnya. Nah, tapi santan itu berasal dari mana? Dari kelapa. Oleh karena itu kelapa muda namun diambil santannya bagaimana? Ya tunggu sampai tua. Karena kita mau mengambil santan dari kelapa, tapi kelapanya masih muda, ya jangan dipetik. Kalau kelapa muda dipetik ya tinggal dikasih es sama jeruk sama gula ya sudah diminum. Nah, kalau nggak saya kasih gula sudah manis sendiri. Karena memang kelapa muda dipetik masih muda, tapi kalau kita berharap ingin dijadikan santan ya harus sabar, tunggu kelapa muda sampai tua. Kita memiliki kebijaksanaan itu umumnya masih muda. Nah, supaya menjadi lebih tua bagaimana? Sambil belajar, praktek, belajar, praktek. Nanti kan jadi tambah pemahamannya. Kalau dulu gampang marah, sekarang tambah. Ya diharapkan yang berkurang kan begitu. Ini Bapak Ibu termasuk juga sudah mulai ya jadi bijaksana juga. Apa tahu untungnya? Suka marah-marah. Kalau memendam kebencian terus untungnya apa? Yang dibenci, yang dimarah, sudah mimpi, tidurnya ngorok. Bapak Ibu gak bisa tidur, petrak, pedih, rugi sendiri. Udahlah, maafkan. Gitu. Jadi inilah pentingnya kita memahami secara keseluruhan, mendengar. Tuh. Maka dikatakan kalau dalam Manggala Sutta itu orang dikatakan pandai itu karena banyak mendengar. Tapi mendengar, setelah mendengar itu direnungkan, dipilah-pilah. Nanti dengarkan lagi mana. Nanti kita bisa mix apa yang kita dengar itu mana yang cocok. Sama halnya seperti Pak, ibu-ibu suka masak atau mungkin bapak-bapaknya suka masak? Ada? Nah, suatu ketika di sini diadakan aja lomba masak. Dikasih bahan sama, kasih waktu sama. Nanti kalau jadi masakan, masakannya rasanya sama tidak? Kenapa? Loh kenapa tidak sama? Kan bahannya sama, waktunya sama, hasil masakannya. Ah kenapa? Wow, anicca, wow ilmunya tinggi. Kalau sudah langsung anicca ya sudah nggak usah dibahas. Itu. Karena keterampilan seseorang itu kan berbeda-beda. Demikian kita belajar dalam praktek dalam, kita kan punya keterampilan sendiri. Keterampilan apa? Ini loh, olah batinnya itu. Keterampilan mengolah batin itu penting. Dikira mengolah batin itu bukan keterampilan. Dalam meditasi itu namanya meditasi, bahasa palingnya kan bawana. Bawana itu adalah olah batin. Yang diolah itu batinnya, itulah bawana meditasi. Artinya diolah bagaimana? Kalau kita tahu batin kita ada hal-hal yang buruk, kita munculkan hal-hal yang luhur dalam batin kita. Ini namanya diolah batin kita. Tidak sekedar duduk lama-lamaan. Kalau hanya duduk lama-lamaan, ini namanya olahraga. Bukan olah batin. Ini penting. Kita menghadapi orang, ya karakternya berbeda. Bagaimana batin kita? Muncul kebencian kan? Muncul ketersinggungan kan? Muncul iri hati kan?
Muncul ketidaksukaan, amati sendiri. Kalau muncul itu, ya berusaha diredam. Ini namanya olah batin, punya keterampilan dalam karania metasuta itu namanya sako. Sako itu keterampilan. Uju kejujuran. Suhuju. Itu baca sendiri. Suwaco anatimani itu semua nilai-nilai luhur. Karania mataku salina yang tak sangka patah bisa satu ujucak suhu jucak suwajucak samudu anatimani. Nah, itu sering dibaca. Ini sifat luhur yang perlu dimunculkan dalam batin. Sebab kalau batin kita tidak dimunculkan hal-hal yang luhur, yang baik, nanti batin kita akan dikuasai hal-hal yang buruk otomatis. Supaya menjadi lebih baik harus dimunculkan nilai luhur. Itu namanya meditasi. Bapak lagi masak, pikirannya baik, jangan sampai menggerutu kurang ajar, suami saya nggak membantu, ngerjain saya terus, saya udah capek, nggak mau bantu apapun. Ya, bagaimana itu? Nanti masakannya pun dimakan suaminya keselak-keselak terus. Tuh, dimakan anaknya pun nggak suka, karena disertai dengan kekesalan, kebencian, kemarahan. Coba kalau dengan cinta kasih kesempatan saya berbuat baik, ya semoga nanti jadi masakan yang enak, kan begitu, akan berbeda. Maka anak-anak umumnya kalau makan masakan ibunya sendiri itu lebih enak, padahal sederhana. Ini kata anak-anak yang orang tuanya suka masak dan masaknya disertai itu. Nah, kalau saya tanya lah itu. Nah, kecuali ibunya nggak suka masak kan beda. Inilah pentingnya peranan pikiran kita. Atau untuk memahami itulah butuh penyelidikan kan. Nanti diselidiki kenapa bisa demikian. Kenapa demikian? Nah, kembali kepada diri sendiri. Nanti buat perenungan pada diri sendiri. Karena tahu seperti ini untuk diri sendiri bagaimana? Begitu kira-kira? Bisa menjawab? Ya. Ada lagi? Ada lagi ya tanya? Bacung? Ya kalau nanti ya selesai. Ya, ada lagi kan? Dilanjutkan waktu meditasi harus tunjukkan nilai-nilai dulu ya. Kalau waktu kita meditasi biasanya kan biasa ngomong kita fokus di masuk ke apa. Tapi kita melayani nilai itu kan tadi perenungan apa? Ya nilai luhur ya perenungan saja. Meditasinya perenungan. Namun cuma masuk pertama kan penanganan pakai. Meditasi tidak semudah itu. Hanya napas masuk, napas keluar, itu bagi masih tahapan rendah. Karena intinya pengamatan meditasi keluar masuknya napas itu kalau dibaca dalam Girimananda Sutta itu salnya nomor 10. Artinya apa? Menyadari napas masuk dan keluar. Ini menyadari batin dan jasmani ini rapuh. Jasmani kita ini rapuh. Jasmani ini menjijikkan. Jasmani kita ini anicca. Dan jasmani kita juga anatta.
Jadi walaupun keluar masuk napas itu sebenarnya perenungan terhadap batin dan jasmani kita. Karena meditasi itu tidak akan lari dari perenungan terhadap batin dan jasmani. Tidak semata-mata napas masuk, napas keluar, fokus, konsentrasi. Bukan semata-mata itu. Kalau hanya konsentrasi, kira-kira maling itu konsentrasi tidak? Ayo. Kalau misalnya kucing mau menangkap tikus, jalannya pulang. Wah! Nangkep tikus. Berarti tikusnya vipassana. Kan dia pulang. Langsung nangkep, kena. Kalau hanya ukurannya jalan pelan ya boleh, juga mau cepat juga boleh sejujurnya. Nah, cuma kalau kita ikut retret di mana kan ya memang ngajarinya harus pelan, nah ya ikuti, namanya kita ikut retret. Tapi intinya nilai luhurnya itu apa dalam batin kita itu. Apa sekedarnya konsentrasi. Nah terus konsentrasi mau apa? Oh supaya tenang, sudah tenang mau apa? Karena intinya bagaimana korelasinya dengan atau hubungannya dengan melenyapkan pengotor batin. Pengotor batin lenyap berarti yang berkembang apanya? Ya hal-hal yang lebih luhur. Itu. Maka ada yang buruk, ini harus disingkirkan supaya menjadi baik. Tetapi yang baik pun suatu ketika juga harus ditinggalkan supaya menjadi luhur. Kalau sudah luhur supaya mengarah ke nibbana. Tidak mudah terjebak pada suka dan duka, itu kan sudah luhur. Maka ini nanti kualitas batin namanya orang punya jana itu. Itu. Kriteria jana itu apa? Di buku Parita sudah ada tuh. Yang dikatakan jana pertama, kedua, tiga. Itu. Kan awitakan awicara aku salah pertama. Nah, tadi meninggalkan aku salah. Yang aku salah itu ditinggal. Tatamang jangan. Nah, itu ada tuh di buku kan. Kalau yang Pak ucapkan salah itu dibuka di situ. Jadi kriterianya orang memulai jana itu apa? Karena sudah meninggalkan aku salah. Hal-hal buruk sudah ditinggal. Jadi tinggal nilai-nilai luhur. Jangan mungkin cuma tenang sedikit. Jana itu kriterianya. Nah, kalau menyimpang dari apa yang ditentukan oleh Sang Buddha, ya berarti bukan ajaran Sang Buddha. Gitu. Jadi tidak semata-mata konsentrasi. Maling juga konsentrasi. Inilah bahasa. Jadi bahasa ini memang serba susah. Karena itu yang sudah sering dipakai. Nah, kalau hanya konsentrasi kan orang jahat juga konsentrasi. Masa kita mau disamakan dengan orang jahat? Ya pasti ada yang berbeda. Dari bahasanya pun, dari bahasa palingnya kan berbeda juga. Nah, cuma kita ini umumnya ya sudah memahami pemahaman seperti itu. Seolah-olah itu baku. Nah ini makanya perlu pemahaman lanjutan. Konsentrasi. Kamu ganggu lagi konsentrasi. Sang Buddha itu kalau jalan satu hari itu 16 yojana. 16 yojana itu satu yojana itu 16 km kurang lebih. Kalau 16 yojana berapa kilometer? Berapa? Ya semuanya. Kira-kira Sang Buddha itu meditasi tidak pas jalan itu? Kecepatannya bagaimana itu menurut kita? Kita jalan 16 km saja ngos-ngosan tuh. Bisa 4 jam itu sudah cepat.
Kira-kira saat Sang Buddha Gautama jalan begitu meditasi tidak? Ayo. Masa kita melebihi Sang Buddha? Inilah dikatakan bawana, maka bawana itu pengembangan hati, tidak semata-mata konsentrasi. Batin dikembangkan karena tahu kita batinnya penuh dengan pengotor batin, maka dimunculkan nilai luhurnya. Sebab kalau tidak dimunculkan nilai luhur, maka batin kita akan dipenuhi, dikuasai oleh hal-hal yang buruk. Oleh karena itu setiap khotbah Sang Buddha akan mengkhotbahkan tentang wirya, semangat itu paling banyak. Di jalan utama juga ada wirya. Jalan utama berunsur 8 juga ada wirya. Pancabala juga ada wirya. Artinya wirya itu apa? 4 kriterianya. Wirya artinya semangat. Apa Bapak Ibu kesini semangat tidak? Artinya semangat itu apa? Nah, 1, hal-hal buruk yang belum muncul dicegah. Kalau sudah ada, dikikis. Yang baik-baik yang belum muncul dimunculkan. Kalau sudah muncul, diulang, dimanfaatkan. Ini namanya orang yang punya wirya, punya semangat, memiliki 4 hal itu. Selain semangat, kalau dalam meditasi itu ada 3 hal. Ada namanya semangat itu namanya atapi. Atapi itu sama dengan wirya juga itu. Selain atapi ada sampajano. Selain sampajano ada satima. Yo, sampajano itu apa? Sampajano ya kebijaksanaan. Sama dengan panya. Satima ya sati. Sati artinya sering diterjemahkan itu ya perhatian, tapi sesungguhnya pengingatan. Ini 3 hal ini penting dalam meditasi ini. Atapi, sampajana, satima. Jadi saling berkaitan. Ini dalam meditasi harus digunakan. Kalau nggak menggunakan ini, ya bagaimana? Tidak semata-mata konsentrasi, tapi 3 hal ini digunakan alatnya. Kalau dagang konsentrasi tidak. Pak ayo dagang konsentrasi. Nah, artinya konsentrasi yang bagaimana? Nanti kalau pas dagang ada yang beli, woi saya jangan ganggu, saya lagi konsentrasi. Enggak laku. Ada yang datang ya perlu leluhur dilayani. Ini namanya kan pengembangan batin. Dilayani dengan sebaik-baiknya, dijak ngobrol dengan baik, ngomong yang baik-baik. Ini juga meditasi loh. Dia mukanya cemberut, nah kita layani dengan baik. Nah, ini namanya kita memunculkan nilai bajik. Ini meditasi juga. Jangan nanti pas datang, jangan ganggu saya pas saya lagi fokus. Karena lagi meditasi. Karena meditasi itu meditasi keseharian itu termasuk. Karena disertakan nilai luhur, tidak semata-mata konsentrasi. Nanti kalau cuma konsentrasi, jadi seorang Buddha itu orang yang aneh. Beliau itu ya orang biasa, campur dengan masyarakat biasa. Yang membedakan itu cara pandang. Secara fisik biasa, makannya juga ya biasa, bukan aneh. Berkumpul dengan orang pada umumnya. Yang membedakan apa? Seorang Buddha sama kita, kan cara pandangnya. Dan juga beliau cara pandangnya sudah bebas dari pengotor batin. Kita masih banyak pengotor batin. Itu aja. Secara fisik sama, butuh makan. Ya membedakan. Orang yang telah mencapai pencerahan sempurna karena sudah bisa melenyapkan pengotor batin sampai akar-akar.
akar keburukannya sudah lenyap. Gitu. Nah, untuk bisa melenyapkan akar keburukan harus dimunculkan nilai-nilai bajik itu. Kan nilai bajiknya nggak dimunculkan ya bagaimana? Ya maka tadi kita hanya mengoreksi orang lain, menyalahkan orang lain, suka ikut campur urusan orang lain, kesalahan sendiri ditutupi rapat-rapat. Makanya kalau misalnya orang suci dikatakan sota panna atau sota pati, kalau memang salah ya ngaku salah. Ada caranya bagaimana, ya memang salah, nggak ditutup-tutupi lah. Begitu kira-kira bisa terima. Ya. Itu kriteria Apa? nilai-nilai luhur contohnya kayak apa? Misalkan rombongan Nilai luhur terbanyak itu di Karania Metasutta. Hatim kita disertakan hal-hal yang buruk itu lah nilai yang tidak luhur. Nilai luhurnya ya termasuk ada kesabaran, mudah dinasihati, tidak sombong, itu juga termasuk tadi cinta kasih, itu nilai luhur. Di Karania Metasutta, Manggala Sutta, harus dibaca, sering baca, direnung-renungkan. Banyak nilai luhur dalam buku paripurna. Gitu. Ya. Lagi? Cukup? Cukup. Ya. Terima kasih.